Брос. 2, 1, 0. Halo sobat penyatir, bukan Uni Soviet namanya kalau tidak pernah melakukan hal-hal gila dan tak masuk akal. Tahukah kalian, Uni Soviet pernah memadamkan kobaran api dari sebuah ladang gas yang tak pernah padam selama 3 tahun menggunakan bom nuklir. Ini adalah sebuah kobaran api yang keluar dari sumber gas Uzbekistan atau negara bagian Soviet kala itu, tepatnya pada tahun 1963. Kobaran ini berlangsung kurang lebih selama 1074 hari atau 3 tahun lamanya. Pemerintah Soviet kala itu memikirkan dan mencoba berbagai cara untuk memadamkan kobaran api ini. Mulai dengan cara ditimbun, disiram, dicor, malah makin memicu ledakan atau kobaran api di tempat yang berbeda di sekitar ledakan utama. Hingga pada akhirnya Uni Soviet merundingkan bagaimana jika kita meledakkan bom nuklir di dekat sumur tersebut. Mungkinkah kekuatan ledakan dari bom akan menghancurkan jalur keluar dari kebocoran api tersebut? Begitulah kira-kira pikir para ahli geologi, nuklir, dan ahli pertambangan Soviet kala itu. Ya, biasanya bom nuklir identik dengan senjata pemusnah massal setelah apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang pada tahun 1945. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet kala itu, tepatnya pada tahun 1960-an atau era Perang Dingin, mempunyai begitu banyak bom nuklir. Bahkan kedua negara hampir saja terlibat konflik nuklir skala besar setelah krisis nuklir Kuba pada tahun 1962. Namun, di samping dikembangkan sebagai senjata pemusnah massal, baik Amerika Serikat dan Uni Soviet kala itu juga mempertimbangkan apakah bisa bom nuklir ini ditujukan untuk tujuan damai dan kemaslahatan umat manusia. Hingga pada akhirnya baik Amerika Serikat dan Uni Soviet menjalankan proyeknya masing-masing. Amerika Serikat memulai operasi penggunaan nuklir alternatif melalui proyek apa yang dikenal dengan Operasi Mata Bajak atau Operasi Plowshare. Proyek ini telah dimulai duluan sekitar tahun 1958 yang bertujuan untuk mengetahui kira-kira apakah ledakan nuklir bawah tanah dapat digunakan untuk penggalian tambang atau rekahan gas alam bawah tanah. Tes ini dilakukan selama kurang lebih 20 tahun, yaitu sekitar tahun 1958 hingga 1975 di situs uji nuklir Nevada. Buat kalian yang belum tahu situs nuklir Nevada itu apa, kalian bisa tonton video yang ini dulu ya. Ledakan nuklir bawah tanah tersebut meninggalkan berbagai kawah raksasa, bahkan salah satu kawah yang dinamai dengan Kawah Sedan memiliki kedalaman 100 meter dan lebar 390 meter. Tentu Uni Soviet kala itu juga mengerjakan proyek serupa. Proyek Soviet ini dikenal dengan penggunaan ledakan nuklir untuk kepentingan ekonomi nasional dan ledakan nuklir damai untuk perekonomian nasional. Kedua proyek ini berfokus pada apakah bisa bom nuklir ini digunakan untuk membuat waduk air, bendungan, kanal, ataupun membuat rongga bawah tanah untuk menyimpan bahan-bahan beracun. Namun, tak disangka langkah Uni Soviet yang menggunakan bom nuklir untuk membuat waduk dan aliran sungai ini menimbulkan dampak radioaktif bahkan hingga saat ini. Kembali ke masalah awal, daripada digunakan buat kanal, waduk, ataupun sungai yang dapat menyebarkan dampak radioaktif, kenapa tidak kita gunakan bom nuklir ini untuk memadamkan kobaran api di Uzbekistan? Begitulah kira-kira pikirnya Soviet kala itu. Bermula ketika sumber gas di Uzbekistan mengalami ledakan tak terduga, tepatnya pada tahun 1963. Ledakan sumber gas ini terjadi pada kedalaman sekitar 2,4 km di bawah tanah. Gas alam ini terus keluar dari dalam tanah dan menyemburkan api yang sangat kuat. Kira-kira sekitar 12 juta meter kubik gas menyembur tiap harinya, dan kebakaran ini terus berlanjut kira-kira selama 3 tahun. Para ilmuwan Soviet kala itu telah melakukan berbagai cara untuk memadamkan, namun akhirnya gagal. Sampai pada akhirnya Soviet mulai mempertimbangkan apakah jika kita meledakkan atau menjatuhkan bom nuklir di dekat sumber tersebut akan menutup jalur keluarnya gas. Pada tahun 1966, baik para ilmuwan, saintis, dan insinyur pertambangan mulai mengerjakan konsep kira-kira apa yang terjadi pada kawasan tersebut jika terkena dampak ledakan nuklir. Hingga pada akhirnya para fisikawan memperhitungkan jika bom nuklir diledakkan pada kedalaman 1,5 km dekat dengan lubang sumur,
tekanan dari ledakan bom yang dihasilkan dapat menutup jalan keluarnya api. Para peneliti akhirnya memperhitungkan kira-kira bom nuklir berkekuatan 30 kiloton TNT atau 2 kali lipat yang dijatuhkan di kota Hiroshima dapat menyelesaikan masalah tersebut. Setelah melakukan berbagai perhitungan, mereka yakin bahwa keputusan meledakkan bom nuklir dekat dengan sumur adalah cara terbaik untuk memadamkan api. Operasi ini dilakukan pada musim gugur tahun 1966 yang berlokasi di lingkungan gurun, sehingga walaupun terjadi sedikit kecelakaan, tidak akan terdampak pada masyarakat sipil. Mula-mula, mereka mengebor 2 lubang yang arahnya miring ke arah sumur. Kira-kira jarak sumur dengan pengeboran sekitar 100 meter dan kedalaman sekitar 1,4 km. Bom nuklir dengan kekuatan 30 kiloton TNT tersebut kemudian diturunkan secara perlahan ke lubang hasil pengeboran. Dan untuk mencegah limbah radioaktif dari bom menyebar, mereka menutup hasil pengeboran dengan semen. Dan duar, bom nuklir tersebut berhasil diledakkan. Hasil dari gelombang ledakan menutup jalan keluarnya gas yang tentunya juga berhasil memadamkan api yang sudah berkorbar selama 3 tahun lamanya. Butuh waktu sekitar 20 detik setelah ledakan untuk benar-benar memadamkan api ini. Bahkan kejadian tersebut dilaporkan melalui surat kabar Soviet kala itu, yaitu Pravda Vostoka. Kira-kira isi beritanya seperti ini ya. Pada hari musim gugur di tahun 1966, sebuah getaran bawah tanah dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang tanah. Kabut berdebu tebal membumbung tinggi di area gurun. Api yang berwarna jingga dari sumur yang menyala itu semakin mengecil dan padam secara perlahan. Ujian tersebut akhirnya terselesaikan. Namun tak lama setelah itu terjadi masalah serupa. Kebakaran terjadi di ladang gas pamuk dan menyebar ke permukaan melalui lubang bor. Para insinyur dan ilmuwan Uni Soviet yang telah berhasil menyelesaikan masalah serupa sebelumnya akhirnya menggunakan cara yang sama. Mereka kembali mengebor di dekat sumur, kemudian menurunkan bom nuklir berkekuatan 47 kiloton TNT mencapai kedalaman 2,4 km. Kemudian dilakukan cara serupa, bom nuklir yang telah diturunkan dicor dengan semen. Beberapa hari kemudian kebakaran tersebut berhasil dipadamkan. Uni Soviet diperkirakan telah berhasil melakukan cara ini sebanyak 5 kali. Bahkan mereka juga mengembangkan bom nuklir khusus untuk menutup kebocoran dari sumur gas alam. Hasil dari uji coba tersebut bahkan menjadi kali pertamanya Uni Soviet dan Amerika Serikat kala itu berbagi informasi tentang penggunaan bom nuklir untuk alternatif damai dan lokasi ledakan nuklirnya sekaligus. Begitulah kira-kira ceritanya. Ingat, segala hal punya cara untuk diselesaikan. Jika tak kunjung selesai, pakai cara Soviet aja ya, pakai bom nuklir aja. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa, salam penyatir handal.